Sungguh kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan hari ini melalui mulut lidah kami dengan hati tertuju kepadamu, kami menaikkan mazmur, pujian, dan menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama dengan antusias, dengan serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Sigal. Dan urapi pula setiap kami dengan pewahyuan yang daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. Salam revival, salam kebangkitan, semangat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Lebih luar biasa, Tuhan hadir, dan luar biasa karena hari ini Pak D. Sutoyo kembali akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, shalom Pak D. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi, selamat sore. Salam gudeg Pak D, salam gudeg. Yogyakarta. Ya. Amin. Silakan Pak D. Oke, terima kasih. Saya akan masuk ke share screen. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini kesinambungan di minggu-minggu yang lalu dan juga meneruskan akan tema kita pada bulan ini. Ini merupakan tema yang realistis, bagaimana kebangkitan, kebangunan rohani harus dibuktikan dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang memberi buah. Sebab kalau iman tanpa kenyataan, tanpa perbuatan adalah kosong. Percaya tanpa hidup untuk melakukan demikian juga itu hanya omong kosong. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak, ini merupakan bagian ayat yang sangat populer di dalam Alkitab kita berkenaan dengan kitab Filipi yang adalah merupakan tema kesukacitaan. Nanti akan dijelaskan berkenaan dengan ayat sebelum dan sesudahnya.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Beberapa tahun yang lalu, menurut Dr. Williams, Executive Religious Leader, dalam surveinya menghasilkan USA Church in Trouble. Church in Trouble. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika diadakan survei. Sebanyak 4.000 gereja baru berdiri, tetapi sebanyak 7.000 gereja tutup. Ada sekitar 3.500 jemaat mengundurkan diri. Ada 1.700 hamba Tuhan, ini pastor, mengundurkan diri atau di PHK. Ya. Berbagai alasan kenapa mundur atau di PHK. Kalau mundur seringkali karena kesulitan di dalam suatu pelayanan atau merasa bahwa apa yang dulu diputuskan nyatanya tidak seperti yang diharapkan. Kalau di PHK ada kasus-kasus yang terjadi di antara hamba Tuhan pada masa pandemi COVID-19 terjadi hal yang sama. Ada decline umat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, apa yang anggota PMC NY perbuat, Bapak sekalian, maka adalah sangat cocok ketika tema kita adalah supaya ada kebangkitan, ada revival, ada semacam kehidupan yang kebangunan rohani. Dan itu semuanya harus ditandai dengan sesuatu yang diperbuat. Maka hari ini saya memberikan tekanan kepada hidup yang memberi buah. Karena ini merupakan realitas daripada bentuk kehidupan, kepercayaan, keimanan kepada Tuhan. Melatar belakangi statement Paulus dalam Filipi 1 ayat 22 tentang panggilan Paulus adalah menjadi hamba Kristus. Di dalam ayat 1 itu ya memberitahukan kepada kita dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba-hamba Kristus Yesus. Siapakah hamba yang dimaksud Paulus? Dalam bahasa Yunani untuk hamba adalah doulos. Seorang doulos dalam zaman Yesus lebih merupakan hamba. Dalam arti budak belian. Budak belian. Konteks sempit pastor, sedangkan konteks umum semua orang percaya adalah doulos. Tadi dalam nyanyian kita, hendaknya kiranya Tuhan melihat hidup kita sebagai servant, sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Kata doulos ini mengandung arti adanya kepemilikan total di pihak sang tuan. Dan hal ini menuntut ketaatan total terhadap kehendak sang tuan. Jadi dengan kata lain, Bapak sekalian, pelayanan seorang hamba umat bersifat tak bersyarat dan pengabdiannya kepada Tuhan sudah merupakan suatu keharusan. Bukan pilihan, bukan keterpaksaan, bukan sesuatu karena sesuatu yang dia dapatkan atau harapkan. Seorang budak adalah harus melakukan apa yang semestinya dilakukan. Kalaupun dia sakit, dia capek, kalau tuannya berkata kerja, dia harus kerja. Jadi tidak ada ampun di sana. Paulus telah dibeli dan menjadi milik Kristus adalah merupakan suatu kehormatan. Suatu kehormatan. Anda dipanggil untuk menjadi doulos. Ya. Pemahamannya menjadi milik Kristus, kita adalah pada waktu kita belum percaya kepada Yesus, berada di pasar dosa. Di pasar dosa, di bawah kekuasaan daripada si setan. Ya, kekuasaan daripada si iblis, kekuasaan dari kuasa kegelapan. Tetapi kemudian Yesus membelinya. Bahasa kita disebut aguraso. Dibeli dari pasar dosa
kemudian dikeluarkan di ex adoratio, sehingga menjadi milik daripada Kristus. Itulah sesuatu kehormatan. Kita yang berdosa yang selayaknya akan masuk di dalam penderitaan yang abadi, kita yang tidak layak, yang semestinya kita tidak akan memiliki kehidupan yang mempunyai nilai, tetapi Tuhan sudah membayarnya di atas kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya disalibkan, tetapi Yesus menjadi pengganti untuk kita, sehingga kita yang selayaknya ditikam, dibunuh, tetapi kita terlepas karena Yesus menggantikannya dan kita bebas daripadanya. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sangat penting bagaimana kita sebagai orang-orang percaya adalah untuk menunjukkan, membuktikan bagaimana panggilan itu. Setelah panggilan itu, ada pergumulan hidup. Paulus bertekad untuk memuliakan Kristus, dan ini seharusnya menjadi ciri, menjadi titik tolak kehidupan orang yang percaya. Apapun hasil persidangan di hadapan Nero nanti, apakah akan dibebaskan, artinya hidup, atau dijatuhi hukuman mati. Tetapi Paulus, Bapak, menjelaskan di dalam ayat 21 itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 21 itu. Apa makna daripada kehidupan atau hidup sama dengan Kristus? Ini adalah salah satu teks klasik Perjanjian Baru. Ungkapan ini telah disebut sebagai jantung daripada kitab Filipi. Ya, karena mereka orang-orang yang di dalam penjara. Maksud saya Paulus di dalam penjara. Orang Filipi yang ada di luar penjara justru mengalami kegelisahan, mengalami ketidakpastian. Lalu Paulus menjelaskan hidupku Kristus. Apapun yang terjadi tidak akan menjadi persoalan. Untuk apa hidup? Kata bagiku emoi sebagai penekanan yang dikontraskan dengan seteru salib Kristus. Kata emoi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, adalah menjelaskan kepada kita mempunyai nilai di dalam kehidupan bersama Kristus yang berkali-kali saya sudah katakan punya zoe, punya kehidupan yang tidak ditetapkan, tidak dimiliki, tidak menjadikan sikap sebagaimana orang yang percaya. Ya, orang yang percaya dikontraskan dengan seteru salib Kristus. Artinya apa? Kalau orang percaya, walaupun kematiannya dalam derita, Paulus dipenjara dan kemungkinan dihadapkan di hadapan Nero dan kemungkinan mati, tetapi itu merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa, dan sebaliknya dikontraskan dengan seteru salib Kristus itu mempunyai suatu makna bahwa kemuliaan daripada orang-orang yang tidak percaya adalah aibnya. Paulus dalam penjara, tetapi bukan aib. Itu merupakan kemuliaan. Karena aku boleh menderita bersama Kristus, maka aku juga akan dimuliakan bersama Kristus. Itu sebabnya hidupku Kristus. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, kemuliaannya duniawi dengan berbagai kemegahan, keistimewaan, dan berbagai apapun kekuasaan itu menjadi aib. Karena bukan Allah yang dipermuliakan, tetapi dirinya sendiri. Terjemahan Philips, bagiku hidup berarti Kristus, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, Kristus awal dari kehidupan Paulus, merupakan awal kehidupan Paulus. Tantangan dalam hidupnya, motivasi hidupnya, kekuatan hidupnya, dan tujuan hidupnya. Inilah Ibu Bapak sekalian, ketika kita percaya kepada Kristus,
kehidupan kita ada tantangan, tetapi tantangan sesungguhnya sudah dikalahkan. Ada motivasi. Motivasi kehidupan kita adalah soe, kehidupan yang mempunyai harkat, mempunyai nilai, mempunyai mutu yang kekal. Dan itulah juga, kalau Anda tidak percaya Yesus, kesulitan masalah akan menjadikan kelemahan yang menimbulkan, mengakibatkan kehancuran. Tetapi di dalam Yesus ada kekuatan. Sehingga pujian yang dilantunkan adalah ku menang di dalam Kristus Tuhan. Dan ini menjadi tujuan. Bapak sekalian, kita melihat, belajar dari orang-orang dalam perjanjian lama, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Lihatlah mereka dalam kesulitan, tetapi tidak menjadikan mereka patah arang. Kenapa? Tujuan hidup bukan sementara di dunia, ya, bukan sementara di dunia. Oleh karena itulah, mari kita pikirkan. Isilah pikiran Anda dari kalimat ini. Bagiku hidup itu apa? Adakah Kristus? Adakah harta dunia? Adakah kesenangan? Adalah kedamaian dunia? Adakah kebahagiaan secara sementara? Bapak, kalau hidup Anda bukan Kristus, Anda tidak punya nilai. Kemarin saya sudah katakan, sama seperti kata bios, tumbuh-tumbuhan, binatang mempunyai bios yang sama dengan manusia. Ketika manusia tidak mempunyai soe, tidak mempunyai soe. Jadi hal apakah yang paling penting di dunia ini bagi Anda? Apa yang penting? Ya, ini ungkapan di bawah itu seringkali menjadi ungkapan yang sangat populer yang saya sukai, berjuang, berkorban, dan kerja mati-matian tidak dibawa mati. So, untuk apa? Kehidupan ini. Kehidupan ini. Kebahagiaan, kesukacitaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki secara duniawi, tetapi apa yang kita percaya di dalam Kristus. Kematian merupakan keuntungan kalau kehidupan adalah bagi Kristus. Kematian keuntungan bukan semata-mata karena terbebas dari semua penderitaan, bukan itu. Pergi, diam bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu Bapak. Apa yang Anda harapkan dari hidup ini? Apa yang Anda harapkan dari hidup ini? Itulah sebabnya Paulus mengatakan kematian keuntungan. Apa yang dijelaskan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8 mengajak kepada kita bahwa Paulus berkata, I'm ready. Artinya apa? I'm ready mengenai diriku. Aku siap mempersembahkan hidupku. Darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan. Paulus, ahli Taurat, orang yang memahami betul dengan perjanjian lama apa arti kata persembahan. Mulai curahkan, darahku mulai curahkan, dicurahkan sebagai persembahan. Bapak, dalam perjanjian lama, persembahan pada umumnya adalah binatang-binatang. Tetapi tidak sembarang binatang. Haruslah binatang yang tidak bercacat celah. Binatang yang baik. Binatang yang dikatakan dalam tanda petik sempurna. Itu sebabnya mengapa malaikat Tuhan datang dulu kepada para gembala. Karena Yesus akan menjadi persembahan sebagai anak domba. Para gembala tahu mana binatang yang terbaik. Paulus seolah-olah berkata, aku mempersembahkan hidupku yang terbaik, apapun keadaannya. Karena itulah Ibu sekalian, ini menunjukkan mengenai kesiapan daripada Paulus. Dia sudah berlabuh seolah-olah di akhir. Ya, dalam perjalanan berlayar dari kota ke kota. Sampai nanti berlabuh di akhir. Ialah di dalam kerajaannya, kerajaan surga. Dan itu merupakan kesukacitaan yang luar biasa. Kata yang populer saya populerkan dalam 1 Tesalonika 4, 13, 18.
meninggal dalam Yesus berbeda mati dalam Kristus. Ya, saya ulangi lukisan ketika Yesus disalibkan kanan kiri para penjahat, di sebelah satunya berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah. Tapi yang satunya mencela temannya itu dan berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah padaku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku. Anda bayangkan, seumur hidupnya jahat. Detik-detik terakhir percaya Yesus masuk surga. Enak ya? Tapi tangan hampa. Anda tahu, mati dalam Kristus, Kristus juru selamat, berkorban, berjuang, tetapi dia berada di pangkuan di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menunjukkan ada mahkota, ada pahala yang tiada ternilai oleh karena apa yang kita perbuat sesaat di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita mesti memberi buah. Pilihan dalam kehidupan bukan hanya apa, ya, bukan karena apa yang baik, itu dalam ayat 23, ya, ayat 23. Saya bacakan ayat 23 dan 24. Aku didesak, kupilih, aku tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, sepertinya wajar. Kesulitan, kesusahan, cepat mati, kira-kira begitu. Dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ya, Anda lihat apa yang baik, tetapi kehidupan apa yang lebih perlu. Paulus menggunakan kata yang cukup kuat, sinekomai, aku didesak. Ada tekanan yang sangat kuat, yaitu konteksnya diserbu, dianiaya, mengalami berbagai kesulitan, kesusahan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 menjelaskan kepada kita, dia banyak jerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat oleh Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Itulah ibu bapak saudara sekalian, merupakan suatu privilege. Kenapa privilege? Kita yang berdosa, yang tidak layak, tidak lebih dari orang lain. Tetapi Tuhan pilih kita. Tuhan panggil kita menjadi umat pilihan, umat yang dikasih Tuhan. Ya, kata homo paper, manusia merupakan makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia mengaktualisasikan potensi diri, berkreasi, meraih kepuasan serta kegembiraan, bekerja, tambah nilai untuk bisa dikenang. Allah panggil hamba-hambanya untuk kontribusi, yaitu energi, harta, pengetahuan tanpa pamrih, tanpa reserve. Ya, pandang lebih jauh daripada kenyamanan pribadi mediocre. Ya, mediocre artinya ya kayak gitu-gitu aja. Ya, nggak bertambah bertumbuh. 2022, 2023 resolusi yang seharusnya membawa kepada kepertumbuhan bertambah maju. Apa artinya? Selesaikan yang dipercayakan. Tuhan mempercayakan kepada Anda. Dapat dinikmati baik diri sendiri maupun orang lain. No pensiun. Kalau lelah jangan berhenti. Berhentilah kalau sudah berhasil. Melalui apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Bapa di surga.
talenta, karunia, kepandaian, harta, karya, waktu, dan lain-lainnya. Menduplikasikan hidup kita. Melahirkan lebih banyak hamba Tuhan, umat Tuhan, karena kesaksian kita kepada mereka sekalian. Akhirnya, Ibu sekalian, bagaimanapun pilihan dalam kehidupan, sebagai hamba Tuhan bukan hanya apa yang baik, ya, dalam dalam berbagai keberadaan kita diperhadapkan dengan apa yang perlu. Paulus sedang menghadapi pilihan apa yang baik dan apa yang perlu. Ya, yang baik cepat mati dalam kesulitan kesusahan, tetapi yang perlu karena Tuhan mau menjadikan kita alatnya sesungguhnya. Terkandung pada sikon hidup atau mati merupakan kesempatan untuk memuliakan Allah kita. Karena itu pastikan selama kita masih hidup, senantiasa aktif memberikan buah. Sebaliknya, sambutlah kematian dengan kebanggaan dan kebahagiaan, karena kematian adalah pintu gerbang menuju persekutuan abadi bersama Tuhan dengan disertai segala perbuatan kita. Kitab Wahyu 14:13. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita korban tidak sia-sia. Ayo bangkit, bergiat. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa surga yang mengucap syukur atas firman-Mu. Jadikan kami, Tuhan, tidak hanya orang-orang yang percaya dan masuk surga, tapi berbuah, membawa kehidupan sukacita, kebahagiaan bersama-Mu. Tuhan, satu persatu umat-Mu yang ada di Sumeng ini, bahkan ada yang di tempat lain di rumah. Tuhan, ingatkan mereka, keimanan, kepercayaan, tanpa suatu tindakan, tanpa perbuatan, tanpa buah adalah omong kosong. Karena itu, Bapak, biarlah kiranya umat Tuhan BMC NY akan menjadi berkat banyak orang, kebangkitan, kebangunan, menyatakan Yesus kepada dunia yang penuh dengan pergumulan perjuangan yang tidak menentu. Karena itu sukacita adalah hak daripada Allah dan diberikan, dianugerahkan kepada orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.